cinta kau untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan channel Natsa Obing dalam tema edukasi. Saya akan mengajak kalian membahas tentang bahaya malam tahun baru atau jangan keluar pada malam tahun baru, karena saya akan memberikan penjelasan tentang bahaya-bahayanya yang tanpa kita sadari terkadang kita mengikuti tradisi orang-orang kafir atau orang-orang majusi dengan menyalakan kembang api, dengan berpesta ria. Di sana ada kegiatan maksiat seperti minum khamar, sentuh menyentuh yang bukan mahram, kemudian melihat aurat dengan bebas. Karena kenapa? Kita ini sedang berada di akhir zaman. Makanya apalagi malam tahun baru adalah malam terbesar dengan penuh kemaksiatan. Ingat, malam tahun baru adalah malam dengan kumpulan terbesar kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang, khususnya mayoritas umat Islam juga banyak mengikutinya. Itu yang sangat membuat kita sedih atau membuat saya sedih. Apalagi di situ ada umat Nabi Muhammad SAW. Jangan kecewakan Nabi kita. Jangan membuat sedih Nabi kita Muhammad SAW. Berkumpul dengan keluarga, menghabiskan malam dengan keluarga boleh-boleh saja. Dan saya selalu berdoa di setiap tahun malam tahun baru agar Allah mengirimkan hujan lebat. Ingat, bahkan semua waliullah yang lain juga mengamini doa ini. Saya doakan selalu agar diturunkan hujan yang lebat. Kenapa? Ketika saya yakin hujan lebat turun, ingat, hujan lebat turun akan meminimalisir kemaksiatan yang terjadi pada malam tahun baru, karena malam tahun baru adalah malam terbesar kemaksiatan dan ini terjadi pada setiap tahunnya. Yang pertama-tama, stigma masyarakat yaitu tentang malam tahun baru itu selalu dianggap spesial ya, malam yang bisa dihabiskan dengan kemaksiatan seperti pacaran, berboncengan dengan yang bukan mahram, kemudian ada yang menyewa villa untuk bukan kegiatan positif, tapi untuk bermalam bersama pasangannya yang bukan mahram padahal belum menikah. Belum lagi ada acara kemaksiatan yang lain yang terselubung di dalam kegiatan itu ya. Jadi misalkan gini, seharusnya mayoritas umat Islam itu menyadari tentang bahaya malam tahun baru. Nah, bahaya malam tahun baru, kenapa saya sebutkan berbahaya? Karena malam tahun baru adalah malam di mana kemaksiatan semua berkumpul. Malam tahun baru adalah malam terbesar kemaksiatan berkumpul. Dan yang sangat disayangkan itu mayoritas umat muslim juga mengikutinya. Mayoritas umat Nabi Muhammad SAW juga ikut berperan di dalamnya. Makanya jangan sampai membuat sedih Nabi kita, Rasulullah kita dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwasanya merayakan tahun baru dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya dilatar belakangi kemaksiatan, itu kita bisa tahu. Contoh, pacaran, jalan-jalan dengan pasangan yang bukan mahramnya. Di situ kan ada kegiatan sentuh menyentuh dan lain sebagainya. Kemudian begadang sampai melalaikan sholat subuh berjamaah, akhirnya sholat subuhnya terbengkalai gara-gara mengikuti perayaan malam tahun baru.
Kita boleh-boleh saja atau sah-sah saja jika merayakan tahun baru dengan mengikuti majelis taklim atau berkumpul dengan orang soleh, mengikuti pengajian, sah-sah saja, boleh. Tetapi jangan sampai Anda terlewatkan sholat subuh berjamaah atau sholat subuh Anda tinggalkan gara-gara begadang mengikuti perayaan malam tahun baru. Jangan sampai membuat sedih baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti hal-hal yang saya sebutkan, seperti minum-minuman keras, minum-minuman beralkohol bersama teman-teman, kemudian menghabiskan malam dengan pasangan yang belum kita nikahi. Itu semua adalah kemaksiatan. Ada yang mengatakan kepada saya, Mas Oping, ini kan setahun sekali lah, kita nggak bisa sesuci-suci amat seperti itu. Oke, segala perbuatan yang Anda lakukan itu ingat tanggung jawabnya masing-masing. Saya hanya menasihati dan menyampaikan. Jikalau Anda saat melakukan kemaksiatan di malam tahun baru kemudian Anda diwafatkan dalam keadaan tersebut, maka naudzubillah min dzalik, bisa dipastikan Anda mati dalam keadaan su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Itu yang kita semua takutkan para teman-teman. Makanya ingat, jangan sampai mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, apalagi mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kebiasaan tradisi orang Majusi dengan menyalakan kembang api. Tapi ingat, kita merayakan malam tahun baru dengan kegiatan-kegiatan yang positif, berkumpul dengan keluarga, bakar-bakar, oke, sah-sah saja. Anda mengikuti maulid, tahlilan dan lain sebagainya dengan bentuk rasa syukur, boleh-boleh saja. Tetapi ingat, jangan sampai sholat subuh terbengkalai. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya salah satu amalan yang paling afdol di mata Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat pada tepat waktu atau sholat tepat waktu. Itulah yang salah satu amalan juga yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ingat, saya hanya berpesan demi mayoritas umat muslim, dan saya tujukan memang untuk khusus yang beragama Islam. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe